semua, perkenalkan nama kakak Nurul Fathana Rafiko, kakak dari jurusan Tadris Matematika, Universitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada pertemuan ini, kakak akan membawakan salah satu materi, yaitu bilangan bulat. Sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Oke, langsung saja. Di sini sebelumnya kakak ingin bertanya. Ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Seperti apa bilangan bulat itu? Oke, baiklah. Bilangan bulat memiliki 3 ciri, yaitu bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Di mana bilangan bulat ini memiliki beberapa operasi, yaitu ada operasi bilangan bulat penjumlahan, operasi bilangan bulat pengurangan, operasi bilangan bulat perkalian, dan operasi bilangan bulat pembagian. Di sini kakak mempunyai alat peraga yang akan kita gunakan dalam pertemuan kali ini. Oke, langsung saja. Di sini saya memiliki garis bilangan di mana sebelah kanan bilangan positif dan tengah yaitu 0 dan sebelah kiri yaitu negatif. Di sini ada papan soal dan di sini ada ketentuan main dan ini adalah pin sebagai alat penggeraknya. Oke, langsung saja pada ketentuannya. Yang pertama, pergerakan pin diawali dari titik 0. Yang kedua, bilangan positif ditandai dengan bergerak ke arah kanan. Ini arah kanan berarti ini adalah bilangan positif. Atau pin ini jika bergerak ke arah kanan maka bernilai positif. Dan jika pin ini bergerak ke arah kiri maka bernilai negatif. Seperti ketentuan pada poin 3, yaitu bilangan negatif ditandai dengan bergerak ke arah kiri. Selanjutnya yang keempat, penjumlahan ditandai dengan pin bergerak maju. Jadi ketika pin bergerak ke kanan, yaitu disebutnya pin bergerak maju. Dan yang kelima, pengurangan ditandai dengan jarum atau pin bergerak mundur. Berarti ketika pin bergerak ke kiri atau ke bilangan yang negatif, maka pin disebutnya mundur. Selanjutnya, yang keenam, jika setelah penjumlahan atau pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, maka pin berbalik arah. Langsung saja pada soal di sini, yang pertama ada soal 3 ditambah 2. Di mana angka 3 ini bernilai positif dan angka 2 ini bernilai positif. Kita langsung saja mencontohkan menggunakan garis bilangan, menggunakan pin sebagai alat bergeraknya. Karena di sini dinyatakan positif 3, maka pin ini akan bergerak ke arah kanan atau maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian ditambah 2. Karena 2 bernilai positif, maka kita akan bergerak maju ke arah kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Maka hasil dari 3 ditambah 2 adalah 5. Kita kembali lagi ke titik awal, yaitu 0. Selanjutnya soal berikutnya yaitu 4 dikurangi 2, di mana 4 ini bernilai positif. Maka kita akan bergerak maju ke arah kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini minus 2. Karena di sini bernilai negatif 2-nya, maka kita akan mundur 2 langkah ke arah kiri. 1, 2. Maka hasil dari 4 dikurangi 2 adalah 2. Kenapa minusnya itu mundur? Karena ketentuan dari awal yang telah kita buat adalah ketika minus yaitu mundur ke arah kiri dan ketika positif maka pin ini akan maju ke arah kanan. Oke, lanjut. Soal berikutnya di sini ada minus 2 ditambah 1, di mana 2-nya ini bernilai negatif, maka kita akan bergerak ke arah kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Ditambah 1, di mana 1 ini bernilai positif, maka kita akan bergerak maju ke arah kanan 1 langkah. 1. Berarti hasil dari minus 2 ditambah 1 sama dengan minus 1. Selanjutnya, di sini ada soal minus 2 ditambah minus 2. Di mana 2 ini bernilai
negatif, maka kita akan bergerak ke arah kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Ditambah minus 2. Karena kan di sini dinyatakan minus 2, maka kita akan berbalik arah. Yang seharusnya tadinya maju, maka kita akan mundur sebanyak 2 langkah, yaitu mundur ke arah kiri sesuai ketentuan sebelumnya. 1, 2. Maka hasil dari minus 2 ditambah minus 2 adalah minus 4. Sebelumnya kita belajar atau kita mengenal operasi bilangan bulat penjumlahan dan operasi bilangan bulat pengurangan. Sekarang kita lanjut dengan mengenal operasi bilangan bulat perkalian dan operasi bilangan bulat pembagian. Oke, langsung saja pada ketentuannya. Untuk pembagian, yaitu ditandai dengan pin yang dimulai dari angka pertama, kemudian mengalami lompatan dengan jarak yang sudah ditentukan, hingga pin mencapai angka 0. Oke, langsung saja pada contoh soal. Di sini ada soal 4 dibagi 2, di mana angka awalnya yaitu 4. Maka pin ini akan dimulai dari angka 4. Karena ketentuannya pin yang dimulai dari angka pertama atau angka awal. Karena angka awalnya 4, maka pin akan berada di angka 4. Kemudian mengalami lompatan dengan jarak yang sudah ditentukan. Karena di sini jaraknya 2, maka pin akan mengalami lompatan dengan jarak 2. 1, 2 adalah jaraknya. Berapa lompatan yang telah dilakukan? Yaitu 1. Dan di sini ketentuannya itu hingga pin mencapai angka 0. Karena pin belum mencapai angka 0, maka kita melakukan satu lompatan lagi dengan jarak yang sama, yaitu 2. 1, 2. Maka berapa lompatan yang telah dilakukan? Yaitu 2 lompatan dari angka 4 ke 0. Maka 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Oke, lanjut. Soal selanjutnya yaitu 2 dibagi minus 2. Angka awalnya yaitu 2, maka kita mulai dari angka 2 dibagi minus 2 dengan jarak yaitu 2. 1, 2. Maka berapa lompatan yang telah dilakukan? Yaitu 1. Apakah hasil dari 2 dibagi minus 2 adalah 1? Bukan. Karena di sini negatif, maka hasilnya akan negatif. Dan ketika positif bertemu positif, maka hasilnya positif. Tapi ketika positif bertemu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Maka hasilnya untuk 2 dibagi minus 2 adalah minus 1. Oke, sekali lagi. Dalam operasi pembagian, untuk bilangan positif bertemu negatif, hasilnya akan negatif. Kenapa? Karena bilangan awal adalah positif, dan kita tidak bisa membagi dengan negatif, karena negatif ada di sebelah kiri, maka ketika positif bertemu positif, akan positif. Namun, ketika positif bertemu negatif, maka hasilnya akan negatif. Selanjutnya ada soal minus 2 dibagi minus 2, di mana angka awalnya itu adalah minus 2, maka pin ini akan berada di minus 2 dibagi minus 2. Karena jaraknya di sini adalah minus 2, maka kita akan melakukan lompatan dengan jarak minus 2. 1, 2. Berapa lompatan yang telah kita lakukan dari minus 2 ke 0 adalah 1 lompatan. Jadi untuk hasil minus 2 dibagi minus 2 adalah 1. Bernilai positif. Karena minus bertemu minus atau negatif bertemu negatif adalah positif. Lanjut pada operasi bilangan bulat perkalian. Di sini ketentuan perkaliannya yaitu ditandai dengan kelipatan angka di mana pin dimulai dari angka 0, kemudian mengalami lompatan sesuai jarak yang diminta. Oke, di sini ada soal yaitu 2 dikali 2, di mana kita akan mengalami lompatan dengan 2 kali dengan jarak 2. Karena jaraknya itu di sini adalah sebanyak 2, maka kita akan bergerak ke angka 2. Dan di sini diminta untuk 2 kali lompatan dengan jarak 2. Maka kita akan mengalami lompatan dengan jarak 2 kali, sebanyak 2 kali. Yaitu 1, 2. Masing-masing dengan jarak 2. Maka hasil dari 2 dikali 2 adalah 4.
Selanjutnya ada soal min 1 dikali 3, di mana min 1 akan dilipatkan 3 kali. Kita awali dari 0. Karena di sini bernilai negatif, maka kita akan lipatkan min 1 ke arah kiri sebanyak 3 kali. Itu 1, 2, 3. Berapa lompatan yang telah kita lakukan? Yaitu 3. Maka hasil dari min 1 dikali 3 adalah minus 3. Selanjutnya ada soal 1 dikali minus 3. Karena jarak dimintanya di sini adalah 1, maka pin akan melompat dengan jarak 1 sebanyak 3 kali. Karena di sini pernyataannya itu minus atau negatif, maka kita akan menggunakan negatif juga, atau kita akan menggunakan ke arah kiri. Maka kita akan melakukan lompatan dengan jarak min 1 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka 1 dikali minus 3 adalah minus 3. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan mari kita tutup video ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.